Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja, SAG, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama merenungkan makna pentingnya pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christina Arishiana Leso. Saya mahasiswi semester 2. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik seperti matematika, sains, dan bahasa, melainkan juga mengenai pembentukan karakter. Karakter yang baik akan melahirkan pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan perubahan sosial yang drastis. Dalam situasi seperti ini, karakter menjadi fondasi yang menjaga kita tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Tanpa karakter yang kuat, generasi muda bisa kehilangan arah, mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti kekerasan, hoaks, korupsi, hingga narkoba. Karakter bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi dibentuk melalui proses pendidikan sejak dini. Oleh karena itu, di sekolah atau di kampus harus menjadi tempat yang tidak hanya mengasah otak, tetapi juga mengasah hati dan jiwa. Guru dosen bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing moral. Keluarga sebagai pendidik pertama juga harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras sejak anak masih kecil. Pendidikan karakter juga sangat penting dalam membentuk kepemimpinan masa depan. Kita ingin pemimpin bangsa ini adalah mereka yang memiliki integritas, empati, semangat melayani, dan bertanggung jawab. Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari kemajuan teknologinya, tetapi dari karakter warganya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini berarti bahwa pendidikan tidak boleh hanya mementingkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual. Sebagai pelajar, kita percaya bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka, pendidikan sejati tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga mendekatkan kita pada nilai-nilai kasih, kebenaran, dan pengampunan. Saudara-saudara yang saya hormati, kita hidup di tengah zaman yang penuh tantangan. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalan menuju perubahan yang hanya mencerdaskan, yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan. Karena pendidikan sejati adalah yang mampu mengubah perilaku dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Hadirin yang saya hormati, di akhir pidato ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung sistem pendidikan yang berkarakter. Mulailah dari diri kita sendiri. Bangunlah karakter yang tangguh, berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Josephine Haryangga, SAG MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Boris Ginting, mahasiswa SDE Bentara Persada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan kasih-Nya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam forum yang penuh makna ini. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Pelestarian Budaya Indonesia di Era Globalisasi. Saya berharap dengan pidato yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi dan semangat kita untuk terus mencintai, menjaga, dan melestarikan budaya bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, Indonesia bukan hanya sekedar entitas geografis yang terdiri dari pulau-pulau. Indonesia adalah mosaik luar biasa dari ribuan budaya yang hidup berdampingan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan jenis tarian tradisional, pakaian adat, upacara ritual, arsitektur khas, dan sistem nilai yang berbeda-beda. Inilah yang membuat Indonesia tidak hanya kaya secara alam, tetapi juga sangat kaya secara budaya. Budaya bukan hanya sekedar pertunjukan atau simbol tradisional. Budaya adalah cermin dari identitas kita. Budaya adalah cara kita berbicara, berpikir, bersikap, dan berinteraksi satu sama lain. Ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga keberadaan kita sebagai sebuah bangsa yang utuh. Namun, izinkan saya mengajak kita semua untuk melihat realita hari ini di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Budaya lokal kita mulai menghadapi tantangan yang sangat serius. Kita tidak bisa menutup mata, anak-anak muda saat ini lebih mengenal tarian K-pop dibandingkan tari saman, lebih fasih lirik lagu barat daripada syair pantun Melayu, lebih akrab dengan budaya visual luar ketimbang makna simbol-simbol lokal yang syarat filosofi. Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya. Globalisasi adalah keniscayaan, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika budaya kita sendiri terpinggirkan, terlupakan, bahkan ditinggalkan oleh anak-anak negeri ini. Teman-teman yang saya banggakan, tantangan ini bukan hanya kita ratapi. Sebaliknya, ini adalah panggilan. Globalisasi tidak harus menjadi musuh budaya lokal. Justru, jika kita cerdas dan kreatif, globalisasi bisa menjadi panggung yang sangat strategis untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Kita hidup di era digital, di mana satu unggahan video bisa ditonton jutaan orang, di mana satu ide kreatif bisa mengubah cara pandang dunia terhadap Indonesia. Contohnya bisa kita lihat dari bagaimana kain tenun ikat Nusa Tenggara mulai dilirik dunia mode internasional, atau bagaimana musik-musik etnik yang dikolaborasikan dengan teknologi modern bisa memikat hati generasi muda dan pasar global. Kita juga bisa belajar dari konten kreator Indonesia yang mempopulerkan kisah legenda Nusantara melalui animasi YouTube dan TikTok. Ini bukti bahwa budaya lokal tidak hanya menarik asal kita pandai membungkus dan memperkenalkannya. Teman-teman yang saya banggakan, tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menikmati warisan budaya, tetapi juga menjaganya, menghidupkannya, bahkan mengembangkannya. Mari kita mulai dari kecil, pelajari sejarah kita, kenali bahasa ibu kita, ikuti kegiatan seni tradisional di kampus atau di desa, dan ajak teman-teman untuk ikut serta. Lebih dari itu, mari kita manfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Kita harus menjadikan budaya sebagai bagian dari gaya hidup. Jangan malu mengenakan batik atau ulus dalam keseharian. Jangan ragu memposting pertunjukan seni lokal di media sosial, karena ketika kita bangga pada budaya kita sendiri, dunia pun akan menghargai kita. Mari kita rawat budaya
bukan hanya karena itu warisan leluhur, tapi karena itu adalah masa depan kita. Budaya bukan sekedar kenangan, ini adalah kekuatan. Ia adalah identitas, ia adalah penopang jati diri bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semangat kita untuk menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya bangsa tidak pernah padam. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang membawa budaya Indonesia berdiri tegak di mata dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja, SAG MPD, dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Monita Bangun, mahasiswi dari STIE Bentara Persada. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat dengan judul Kualitas Pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan kunci utama dalam memajukan bangsa. Namun, di balik kemajuan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air tercinta. Pendidikan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mulai dari kualitas guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman juga menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan lulusan yang siap bersaing di era global. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran ini menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan relevan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Di tengah era digital dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Peran teknologi informasi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan transformasi digital dalam pendidikan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Secara keseluruhan, pendidikan di Indonesia masih berada dalam proses panjang menuju sistem yang inklusif, adil, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, tenaga pendidik, masyarakat, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membangun pendidikan nasional yang bermutu dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan mendasar seperti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya mutu tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan zaman menjadi faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program wajib belajar, bantuan operasional sekolah atau seperti dana BOS,
serta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, implementasi di lapangan masih belum merata dan belum sepenuhnya efektif. Secara umum, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas pendidikan masih sangat terlihat. Hal ini mempengaruhi disparitas sosial ekonomi dan memperlambat kemajuan sumber daya manusia di daerah tertinggal. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan globalisasi menuntut pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tetapi juga penguatan karakter, keterampilan abad 21, serta literasi digital. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berkelanjutan, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur, mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk tidak daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya antara lain guru dan sekolah. Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin 12 Maret 2007. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah pendidikan bukan hanya soal bangku sekolah, tetapi tentang membuka masa depan. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas, bermoral, dan mampu bersaing di dunia global. Namun, masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Harapan saya, semoga ke depan kita semua, baik pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan agar tercipta generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan. Para guru teruslah menginspirasi, para orang tua dampingilah anak-anak kita dengan cinta dan semangat belajar. Para pelajar, jadilah generasi pembelajar yang tangguh. Dan bagi kita semua, mari dukung segala upaya perbaikan pendidikan, mulai dari hal kecil di lingkungan kita. Karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang terdidik hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat malam dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat.
Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sangat penting, tidak hanya bagi bangsa kita, tetapi juga bagi seluruh umat manusia di dunia, yaitu perdamaian. Perdamaian bukan sekedar tidak adanya perang. Perdamaian adalah kondisi di mana setiap manusia dapat hidup dengan aman, saling menghormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perdamaian adalah ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kekuatan untuk saling menghargai. Namun, realita yang kita hadapi saat ini masih jauh dari harapan. Di berbagai belahan dunia masih menyaksikan konflik bersenjata, kekerasan atas nama agama, diskriminasi rasial, hingga ajaran kebencian yang menyebar luas di media sosial. Semua itu menjadi ancaman nyata bagi perdamaian. Lalu, apa peran kita sebagai generasi muda dan mahasiswa? Kita adalah generasi yang akan mewarisi dunia ini. Kita adalah agen perubahan. Kita memiliki kekuatan, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tapi perubahan tidak akan menjadi jika kita hanya diam. Kita harus mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Langkah nyata generasi muda untuk mewujudkan perdamaian dunia. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan sehat. Menghargai perbedaan bukan berarti harus selalu setuju, tetapi mampu mendengarkan dengan empati dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, menolak segala bentuk kekerasan. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, tidak pernah menjadi solusi. Justru ia memperpanjang luka dan memperdalam perpecahan. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax atau ajaran atau ujaran kebencian. Di era digital informasi menyebar sangat cepat. Sayangnya tidak semua informasi yang beredar benar. Hoax dan ujaran kebencian dapat memicu konflik yang memperkeruh suasana dan merusak persatuan. Yang keempat, aktif dalam kegiatan sosial yang membangun solidaritas. Perdamaian tidak hanya dibangun, kita mengabaikan peran individu dalam menciptakan kedamaian. Faktanya, perdamaian sejati dimulai dari hal-hal kecil, dari kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita menyikapi perbedaan dan keputusan-keputusan sederhana yang kita ambil setiap hari. Izinkan saya mengutip kata-kata Nelson Mandela, seorang tokoh perdamaian dunia, yang pernah berkata,
Peace is not just the absence of conflict. Peace is the creation of an environment where all can flourish regardless of race, color, creed, religion, gender, class, caste, or social markers of difference. Dan juga kutipan dari Mahatma Gandhi, tokoh besar dari India. You must be the change you wish to see in the world. Kamulah yang harus menjadi perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian tidak akan datang jika kita hanya menunggu orang lain memulainya. Kita sendirilah yang harus menjadi pelopor, menjadi contoh dan menjadi kekuatan yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita jadikan perdamaian sebagai gaya hidup. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang cinta damai, toleran, dan siap membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanda SHG D serta teman-teman yang saya kasih. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan apapun. Ada yang pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica Sela Matiani dari semester 2 mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bintara Batam. Para pendengar yang terkasih, kita semua tahu kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia, dikenal dengan keberagamannya yang luar biasa. Keberagaman ini bukan hanya sekedar perbedaan, melainkan kekayaan yang tak ternilai harganya. Sebuah kekuatan yang telah membentuk dan memperkaya identitas nasional kita. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemukan beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang membentuk mozaik yang unik dan indah. Keberagaman ini bukanlah kebetulan. Faktor geografis dengan ribuan pulau dan kondisi alam yang beragam telah menciptakan isolasi dan mendorong perkembangan budaya lokal yang khas di setiap wilayah. Faktor demografis dengan ratusan suku bangsa dan bahasa daerah semakin memperkaya ragam budaya ini. Kita melihat keberagaman ini terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pakaian adat yang beragam warna dan motifnya. Yang kedua, rumah adat dengan arsitektur yang unik. Ketiga, alat musik tradisional yang menghasilkan melodi yang khas. Keempat, kuliner dengan cita rasa yang beragam. Kelima, kesenian tradisional yang memukau. Keenam, adat istiadat yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Dan ketujuh, sistem kekerabatan yang beragam. Semuanya merupakan cerminan dari kekayaan budaya Indonesia. Namun, keberagaman ini juga menghadapi tantangan. Globalisasi dan modernisasi mengancam kelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, kita perlu mempelajari dan mengembangkan budaya lokal untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Dan juga kita perlu mengajarkan budaya Indonesia kepada generasi muda untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya. Kita sebagai mahasiswa generasi muda
memiliki peran yang penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Kita dapat memanfaatkan media sosial seperti YouTube atau TikTok untuk membagikan konten budaya lokal, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas dan membangkitkan minat generasi muda. Dan kita juga dapat mengadakan festival budaya untuk merayakan keberagaman Indonesia dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berbagi pengalaman. Jika kita tidak melestarikan budaya kita, maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Mari kita jaga keberagaman budaya Indonesia sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Dengan melestarikan budaya kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat dan beridentitas. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Terima kasih. Selamat malam.